Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis bahasa gaul dalam komunikasi digital generasi muda Indonesia untuk memenuhi tugas tata bahasa Indonesia dan komposisi di Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Widyastari dengan NIM 0547402221. Saya dari UPBJJ Bandar Lampung dan saat ini sedang belajar di Sastra Inggris bidang minat penerjemah. Latar belakang, bahasa merupakan alat komunikasi yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya berbagai bentuk bahasa gaul yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh remaja dan generasi Z. Bahasa gaul tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi identitas dan penanda keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Saat ini, penggunaan bahasa gaul tidak lagi terbatas pada komunikasi lisan, melainkan telah mendominasi berbagai bentuk komunikasi digital, seperti percakapan di media sosial, pesan instan, dan berbagai platform daring lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi digital generasi muda di Indonesia. Fokus penelitian meliputi identifikasi bentuk linguistik bahasa gaul yang digunakan, seperti singkatan, akronim, pemendekan kata, dan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis makna kontekstual yang terkandung dalam penggunaan bahasa gaul pada berbagai platform digital. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan menjelaskan fungsi sosial bahasa gaul sebagai sarana ekspresi diri, pembentukan identitas kelompok, serta penciptaan kedekatan antar pengguna. Bahasa gaul yang banyak digunakan generasi muda Indonesia dalam komunikasi digital meliputi akronim, singkatan, pemendekan kata, dan campuran bahasa Indonesia-Inggris. Kata-kata seperti bucin, mager, gabut, FOMO, dan spill adalah penggunaan yang paling banyak digunakan di media sosial. Kebutuhan komunikasinya juga lebih cepat, serta membuat keinginan mengikuti tren dan membangun identitas dalam sebuah kelompok. Hal ini sesuai dengan teori variasi bahasa dari William Labov. Meskipun dapat meningkatkan kreativitas dan kedekatan dalam komunikasi, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan berpotensi mengurangi ketepatan berbahasa dalam situasi formal. Kajian teori bahasa gaul menjelaskan bahwa bahasa gaul merupakan variasi bahasa nonformal yang digunakan oleh kelompok tertentu sebagai sarana komunikasi dan identitas sosial. Bahasa gaul memiliki karakteristik yang dinamis, mudah berubah mengikuti perkembangan budaya populer dan media sosial, serta banyak menggunakan singkatan, akronim, dan kata-kata baru yang mempermudah interaksi. Dalam perspektif sosiolinguistik, penggunaan bahasa gaul dipengaruhi oleh faktor sosial seperti usia, komunitas, relasi sosial, dan situasi komunikasi, sehingga bahasa gaul tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan solidaritas di antara para penggunanya. Saya telah mengumpulkan 10 responden dan memberikan beberapa pertanyaan tentang penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi digital. Hasil responden adalah sebagai berikut. Data di atas menunjukkan bahwa bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan dalam komunikasi digital generasi muda Indonesia adalah akronim dan singkatan, yang memperoleh 45%, diikuti oleh pemendekan kata sebanyak 25%, campuran bahasa Indonesia-Inggris 20%, dan istilah baru. Penggunaan bahasa gaul terutama dipengaruhi oleh media sosial menempati posisi 40% dan lingkungan pertemanan 30%, sementara faktor lain seperti mengikuti tren, identitas generasi, dan efisiensi komunikasi memiliki pengaruh yang lebih kecil.
Adapun konteks penggunaannya paling banyak ditemukan di media sosial yaitu 50%, kemudian pesan instan 25%, komunitas sebaya 15%, dan konten hiburan digital yaitu 10%, yang menunjukkan bahwa bahasa gaul telah menjadi bagian penting dari interaksi digital generasi muda sebagai sarana komunikasi yang praktis, ekspresif, dan mencerminkan identitas sosial mereka. Sehingga hasil dari penelitian adalah muncul bentuk-bentuk bahasa gaul yang baru. Kebanyakan Gen Z sekarang atau generasi sekarang itu lebih banyak menggunakan bor plus semantic shift, blending, dan akronim. Kata-kata yang paling sering mereka gunakan seperti kring, healing, ghosting, bestie, no cap, dan slice. Hasil responden juga menunjukkan bahasa gaul tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan berbagai makna kontekstual dalam interaksi sehari-hari. Bahasa gaul digunakan untuk menunjukkan kekaguman seperti slay atau menyala abangku, menyampaikan sindiran seperti red flag, pick me, atau mengungkapkan emosi seperti cring atau overthinking. Membangun solidaritas juga bisa di sosial media seperti Hai Bestie gitu atau enggak YGY ya gaya, serta menciptakan humor seperti Skibidi atau TBL. Takut banget loh. Nah, selain itu, istilah seperti kring, ghosting, dan gamon memiliki makna khusus yang dipahami oleh generasi muda dalam konteks komunikasi digital. Dengan demikian, bahasa gaul menjadi bagian penting dalam membangun identitas dan mempererat hubungan sosial di era digital. Hasil penelitian menyajikan kesimpulan mengenai dominasi komunikasi daring, di mana sebagian besar data digunakan pada media sosial, grup pertemanan, dan percakapan digital, dengan 3 kode ranah dominan yang teridentifikasi, yaitu meliputi ONL atau online, FRN atau teman, dan pub yaitu ruang publik. Dari semua pemaparan di atas, akhirnya kami menganalisis bahwa bahasa gaul sangat dipengaruhi oleh budaya internet global. Ada banyak sekali istilah slang berasal dari bahasa Inggris dan mengalami pergeseran makna ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol dan identitas bagi generasi muda. Contohnya adalah pergeseran makna kata healing yang semula bermakna medis kini digunakan untuk merujuk pada kegiatan rekreasi. Sementara kata spill digunakan sebagai istilah untuk mengajak seseorang membocorkan sesuatu rahasia atau informasi. Kesimpulan, saya merangkum 4 poin utama terkait analisis bahasa gaul. Yang pertama adalah menyoroti bahwa bahasa gaul didominasi oleh bentuk peminjaman kata, yaitu borrowing, dan pergeseran makna semantic shift. Selanjutnya, bahasa ini diidentifikasi sangat populer dan banyak digunakan oleh kalangan remaja serta generasi Z dalam komunikasi daring. Penggunaan bahasa gaul tersebut memiliki fungsi utama yang melampaui sekedar komunikasi, yaitu sebagai sarana untuk membangun identitas, merarat solidaritas, mengekspresikan emosi, serta mengikuti tren terkini. Terakhir, presentasi ini menyimpulkan bahwa media sosial memegang peranan krusial sebagai faktor pendorong utama bagi penyebaran dan perkembangan bahasa gaul saat ini. Berikut adalah referensinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.